Oke, nah jadi kita pengen bikin ketika nanti di-scroll ya, ketika nanti halamannya kenapa nih? Ke-close? Oke, jadi kita mau ketika nge-scroll ya nanti ini disembunyikan teman-teman ya si stuck-nya. Oke. Nah, caranya seperti apa? Yang jelas kita membutuhkan sebuah event ya, sebuah event di mana dia itu nanti akan kayak semacam disembunyikan teman-teman. Nah, kita butuh event itu sih. Ya, kita butuh event itu, oke. Caranya gimana? Nah, caranya menggunakan state management ya. Di dalam chart, kita lihat chart view. Nah, kita bikin sebuah state baru, oke. Let's say nama state-nya itu adalah visible ya. Atau misalnya ya visible aja lah misalnya. Namanya visible, oke. Default-nya visible-nya adalah true ya. Kita bikin state-nya dulu. Jangan lupa jalankan build runner dulu teman-teman ya. Kalau enggak nanti error. Oke, build runner-nya belum jalan nih. Kita bikin state ini intinya. Lalu di qubit-nya ya, kita bikin sebuah function untuk mengupdate state-nya teman-teman. Misalnya namanya adalah update visibility ya. Intinya metode ini bisa kita gunakan untuk mengubah visibility-nya ya. Yang dimana nanti kalau misalnya visible-nya true ya, nanti akan diganti jadi false. Kalau false jadi true, setelah itu kita emit ya. Nah, sesimpel ini teman-teman ya, kita bikin state-nya, lalu kita bikin metode untuk mengubah nilainya ya. Nah, lalu kita kasih dampak ya di widgetnya itu kayak gimana teman-teman. Nah, kalau visible, kalau apa? Defaultnya apa sih? Defaultnya tidak, defaultnya true ya. Nah, kalau visible nanti jadi kayak gini ya, tapi kalau nggak visible nanti jadinya kayak gimana? Nah, itu kita tentukan teman-teman ya. Nah, di situ kita juga harus ini ya teman-teman, harus apa namanya, membuat tampilannya ya, kalau dia itu visible dan kalau dia itu nggak visible teman-teman. Ya itu perlu kita buat sih. Saya bikin icon dulu ya di sini. Saya akan bikin yang namanya circle icon. Ya, saya akan bikin circle icon teman-teman di situ. Oke, warnanya menggunakan primary color. Ya, warnanya ini putih dan ini akan jadi kayak semacam checkout gitu ya. Ada nggak icon checkout? Nggak ada ya. Topping. Nah, gini ya. Nah, saya akan bikin icon yang dia itu ada di kanan nih posisinya. Di kanan 20, bottomnya 40 teman-teman. Dia posisinya ada di sini. Ya, tapi icon ini hanya muncul jika ya, jika state visible-nya adalah false. Maka icon ini muncul. Ya, kalau nggak false ya dia nggak muncul teman-teman. Tapi kenapa ini? Kenapa ini? Oke, kayaknya harus hot restart dulu. Kita hot restart dulu. Ini tulisannya pun salah ya. Kita refactor nanti ya. Nanti kita refactor. Oke, nah nggak kelihatan ya. Tapi kalau ini kita refactor dulu deh. Tulisannya salah. Visible. Oke, hot restart dulu untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Oke, good. Nah, sedangkan yang atas, yang ini, itu hanya muncul kalau visible-nya true. Ya, tuh. Jadi kalau visible-nya false ya dia nggak muncul teman-teman. Oke. Nah, kita harus bikin event-nya nih. Kapan dia itu akan menjadi false. Ya, misalnya ya dia akan menjadi false ketika kita ngapain nih eventnya ya. Ketika kita misalnya di tab ya. Kalau kita tab dia jadi false ya misalnya. Itu bisa teman-teman. Tinggal bungkus ini dengan gesture detektor. Pakai Inkwell boleh, pakai gesture detektor boleh teman-teman. Nah,
kita tinggal panggil eventnya tuh, si update actionnya, si update visibility teman-teman. Ya, ketika diklik, ya nggak terjadi apa-apa. Salah nambah ya. Nggak terjadi apa-apa nih. Kita lihat dulu teman-teman di sini. Update visible, oke, state visible, not visible. Lalu kita emit, jalan nggak sih kodenya nih? Oh, ada masalah. Pesan nggak jalan ya. Kita hot restart dulu. Ya, kita hot restart dulu ya. Ada masalah nih. Di mana nih masalahnya nih? Hmm, apa tuh? Ada masalah di state-nya kah? Visible, oh, oke, oke. Belum kita ganti ya state freeze-nya teman-teman. Itu harus diganti juga sih. Oke. Kita hot restart. Apakah sudah bisa? Di hot restart sudah ya. Nah, kita coba ya. Kita tap. Nah, udah jalan nih. Nah, dia hilang teman-teman. Ya, dia hilang. Tapi kalau saya klik yang ini, nanti dia muncul lagi. Kita bungkus sama Inkwell. Atau gesture detectable boleh. Silakan ya, mau pakai yang mana aja. Lalu kita panggil metode update visibility teman-teman. Ya, jadinya kayak gini. Di tab muncul. Nah, di tab muncul. Tuh, jadinya gitu teman-teman ya. Nah, ini mungkin supaya lebih bagus dikasih animasi sih. Kita kasih animasi ya. Kita kasih animate ya. Kita kasih move Y sama fade in. Nah, saya kasih durasinya itu 100 ms ya. 1000 ms 1 detik. Sama move Y 1000 ms juga. Tapi saya kasih BJ-nya itu adalah 200 ya. Jadinya kayak gini. Tuh, ya. Nah, ini kalau eventnya itu adalah di tab teman-teman. Ya, jadinya seperti ini. Bisa nggak eventnya itu kalau di scroll ke bawah? Bisa aja teman-teman. Ya, caranya sama sih. Ya, tinggal atur state gitu. Yes, kalau dibikin kayak read more juga kurang lebih sama ya. Kalau dibikin kayak read more berarti kan jadinya kayak gini ya. Saya hapus di sini ya. Ketika diklik, nah berarti apa yang terjadi nih? Kalau misalnya visible-nya false teman-teman ya. Nah, kalau visible-nya false, misalnya kita bikin si teksnya itu hilang ya. Nah itu tinggal dikasih if aja sih ya. Mudah kok bikin. Gitu. Yang penting teman-teman apa ya? Yang penting itu malah justru teman-teman paham konsep yang ini nih. Ya. Visible-nya true, kalau true nanti tampil apa, kalau false tampil apa. Lalu teman-teman implementasikan yang ini. Nah, ini malah lebih penting ya. Nanti masalah UI-nya mau dibikin kayak gimana, ya itu bisa diatur teman-teman.